Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatku El Rahman Awi. Saya adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini saya akan mengangkat materi tentang wakaf. Berbicara tentang wakaf, jadi dalam Islam ada beberapa jenis pemberian kita kepada orang lain, ya. Jadi ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya hadiah. Jadi hadiah itu bahasa Arab, ya. Kemudian ada yang namanya hibah, ada yang namanya sedekah, ada namanya wakaf, ada namanya warisan. Jadi semua ini setidaknya ada 7 ini pemberian kita kepada orang lain, dan ini beda-beda. Katakanlah zakat. Zakat itu pemberian kita kepada orang lain, tapi dengan syarat. Jadi sudah memenuhi, yang pertama sudah memenuhi batas maksimumnya. Ya, katakanlah kambing. Kita memiliki kambing 40 ekor. Itu sudah wajib keluar zakatnya 1. Yang kedua, persyaratannya untuk mengeluarkan zakat sudah sampai 1 tahun. Ya, sudah mencapai ini ukurannya, ukuran maksimalnya, dan sudah sampai 1 tahun. Itu zakat. Kalau sedekah, pemberian kita kepada orang lain, baik itu berupa materi maupun non material. Makanya itu ada ungkapan yang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Pemberianmu, senyumanmu kepada orang lain itu sedekah. Jadi sedekah itu tidak mesti harus dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk non material seperti senyuman. Lain halnya yang ketiga, yaitu infak. Infak itu harus materi, tidak boleh yang non material. Kemudian wakaf, ya. Kalau wakaf ini definisinya menurut secara bahasa. Jadi secara bahasa wakaf itu adalah berasal dari bahasa Arab, ya, waqafa, yang artinya berhenti. Jadi menahan atau diam di suatu tempat atau tetap berdiri. Jadi waqafa yaqifu waqfan, artinya berhenti, menahan diri. Jadi al-waqfu bermakna at-tahbisu wat tasbidu, menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindah milikkan. Baik, kita mendengarkan video definisi dari sebuah kajian kitab. Coba kita dengarkan bersama. Lalu kemudian habis untuk orang tersebut. Misalnya kita bersedekah uang sebanyak 100.000 kepada orang miskin. Maka uang tersebut ketika dipakai oleh orang miskin tersebut, selesai, habis sudah. Nah, kalau wakaf tidak demikian. Wakaf itu ada harta yang disedekahkan, tetapi pemanfaatannya tidak menghabiskan harta tersebut, tapi hanya menggunakan hartanya itu. Contoh misalnya mewakafkan tanah untuk dibangun mewakafkan rumah untuk menjadi tempat tinggal anak yatim. Nah, ini kan sebenarnya maknanya menyedekahkan rumah. Cuma rumah tersebut ketika disedekahkan, orang yang mendapatkan sedekah itu tidak berhak untuk menjualnya, tidak berhak untuk menghibahkannya, tapi hanya boleh memanfaatkannya. Baik, itulah definisi tentang wakaf, ya. Jadi diberikan kepada orang lain harta seseorang bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dipergunakan saja, tanpa menghabiskan harta atau benda yang diwakafkan tersebut.
Nah, baik.